Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-66 yang merupakan bagian ke-8 dari topik bagaimana memahami perkenanan Allah untuk memperoleh keselamatan. Di sini kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran kita mengenai karakter Allah yang berikutnya, yaitu Allah Maha Kuasa, yang merupakan bagian akhir tentang pembahasan 5 karakter Allah. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam merancang keselamatan, Tuhan juga memperlihatkan integritasnya. Tidak secara arogan menyelamatkan. Ini yang sering dipertanyakan kalangan non-Kristen. Kok Tuhan menjadi manusia? Tuhan Maha Kuasa, kok capek-capek menyelamatkan dengan cara disalib? Kalau mau menghapus dosa, kan bisa dengan kemahakuasaannya, dengan menekan tombol dari sorga. Tet, dosa langsung hilang. Ada juga yang bertanya, kok Allah bisa berada di tubuh makhluk yang seperti Dia ciptakan? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan serupa. Sebenarnya, bila yang bertanya sadar, justru dia sedang diajari agar tidak paham tentang kemahakuasaan Allah. Sebuah bentuk penyesatan yang sangat mengerikan. Yang lebih jahat lagi adalah orang-orang yang memang ingin menghancurkan kekristenan dengan merendahkan nalar pikir, dengan memanipulasi atau bermain kalimat yang justru membuat dia akan berhadapan dengan Tuhan, yaitu dengan menentang kemahakuasaan Tuhan. Orang seperti ini umumnya adalah yang keluar dari kekristenan dengan membawa otak yang sejengkal, yang sayangnya isinya tidak ada, tetapi berani berkoar-koar tentang kekristenan. Ada juga orang-orang yang mengandalkan Alkitab palsu yang dipegangnya, yang isinya tentang Tuhan yang memang standarnya sangat rendah sekali, yaitu Allah STW, yang dikemas di dalam kitab suci mereka yang tidak berbeda jauh dengan manusia. Bahkan digambarkan mirip dengan para mucikari atau germo di puncak yang menyediakan tempat prostitusi di sorga mereka. Tidak di dunia, tidak di sorga, semua sama. Melulu hanya urusan selangkangan dan nafsu duniawi. Saudara-saudara yang terkasih, inilah kematian nalar sesungguhnya, di mana mereka menempatkan Allah mereka hanya sebagai pemuas nafsu duniawi manusia. Inti ajaran sesat ini mereka kemas dengan ajakan-ajakan berbuat baik yang disuruhkan juga pada kitab suci mereka. Inilah kecerdasan iblis yang menyamar menjadi Allah STW, mengajarkan untuk berbuat baik dengan iming-iming sorga yang dipenuhi nafsu duniawi. Ajaran ini sangat berbahaya, dan Alkitab sudah mengingatkan umat Kristen
Alkitab memerintahkan agar mengenali Allah yang benar itu terlebih dahulu. Ciri Allah yang benar itu adalah Allah yang dipenuhi dengan kasih di dalam dirinya. Karena Allah kita adalah Roh kasih itu sendiri. Dengan demikian, barulah kita mampu mengasihi sesama dengan baik dan benar. Jadi, mengasihi itu adalah dorongan dari dalam diri kita sendiri, bukan dari hasil olah pikir atau ajaran yang ingin berbuat baik. Stimulusnya berbeda antara Roh Kudus yang ada di dalam diri manusia atau bentuk ajaran untuk berbuat baik. Yang pertama akan menyelamatkan kehidupan kekal manusia, sedangkan yang kedua hanya bentuk harapan yang membinasakan. Saudara-saudara yang terkasih, dengan iming-iming nafsu ini, mereka dibuai untuk lari dari realitas sebenarnya, bahwa Allah yang benar akan menuntun manusia ke sorga rohani yang penuh keagungan, di mana kita akan hidup secara rohania bagaikan malaikat. Tentunya, hanya ajaran gilalah yang hendak memuliakan Tuhan melalui capaian-capaian seksualitas. Seksualitas itu hanya bagian kecil dari keagungan manusia yang diciptakan Tuhan dengan sempurna. Harus benar-benar kita sadari, bukan seksualitas tujuan Allah menciptakan manusia, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Semua ini memperlihatkan mereka tidak mengenal Allah yang benar serta yang maha kuasa itu sama sekali. Indikasinya, mereka dengan sadar membatasi Allah di dalam keterbatasan pikirnya yang merupakan hasil kreasi otaknya sendiri. Itu bukan Allah namanya, melainkan ilah atau berhala atau Allah yang mati. Allah Yahweh menembus itu semua dalam menyatakan dirinya kepada umat Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendasar dari orang-orang yang bertujuan melecehkan Tuhan orang Kristen. Allah kok menjadi manusia? Pertanyaan ini sebenarnya bisa dijawab mereka sendiri dari hati kecilnya, dengan melihat keluarbiasaan manusia yang bernama Yesus Kristus itu. Sebenarnya sudah cukup hanya ini yang Dia alami. Dengan mencoba mengenali Tuhan Yesus Kristus itu, manusia yang sempurna itu, dari dalam Alkitab. Jangan pernah dia mencarinya dari kitab sucinya sendiri, karena itu oknum yang berbeda. Inilah koplaknya cara berpikir mereka ini. Mencoba mengotak-atik kekristenan dengan sudut pandang agamanya sendiri. Gilanya, mereka tidak mau untuk membaca Alkitab. Dengan demikian, logikanya tidak akan pernah masuk bagaimana hendak membandingkan. Padahal, apabila mereka mau mencari tahu melalui Alkitab, mereka akan gentar sendiri. Dan hal inilah
yang ditakutkan oleh para penceramah atau pemuka agama mereka. Dan memang sangat besar kemungkinannya umat mereka akan murtad. Di sisi positifnya, kalangan yang murtad ini justru akan memperoleh kebenaran di dalam dirinya. Bila kegentaran sudah muncul, baru dia dapat menerima konsep orang Kristen bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah bisa menjadi manusia. Semua manusia di muka bumi ini mengetahuinya. Jangan memaksakan logika yang terbalik-balik, yang tanpa disadari akan merusak struktur nalarnya sendiri. Roh manusianya akan stres di dalam hatinya. Dia kebingungan sendiri di dalam kebodohannya. Firman Allah menjadi buku bisa diterima. Tetapi merasa aneh bila dikatakan bahwa firman Allah menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Bahkan langsung dengan serta-merta menolak. Secara simpel kita bisa mengatakan Allah menjadi manusia dikarenakan Dia mau menyelamatkan manusia melalui prinsip pengorbanan, yaitu sebuah cara yang dikenal manusia. Saudara-saudara yang terkasih, akan sangat sulit kalau menjadi buku. Sekalipun buku tersebut jatuh gedebrus langsung dari sorga, dan juga ditulis dengan bahasa Arab yang diklaim sebagai bahasa sorga. Kenapa demikian? Karena yang mau diselamatkan bukanlah buku. Buku tidak bisa membaca buku. Bila buku tersebut diperuntukkan bagi manusia, berarti Allahnya tidak mampu memberi contoh langsung. Harus melalui media buku. Melalui contoh langsung saja, masih banyak manusia yang degil, pura-pura tidak paham. Apalagi melalui buku, yang bisa jadi orang malas membacanya. Bisa jadi juga orangnya buta huruf. Dan yang lebih malang adalah karena tidak mengerti bahasa buku tersebut. Apapun itu, suatu proses melalui mediator, sangat besar unsur kesalahan yang dapat terjadi di dalamnya. Hanya berdasarkan ajaran yang diperoleh melalui orang lain. Tidak memiliki kesempatan mengalaminya secara pribadi. Ini sangat bertentangan dengan maksud Allah. Dia ingin kita mengenalnya secara pribadi. Ini sangat sering saya ingatkan untuk kita semua. Mengenali Allah secara pribadi. Untuk itu, kita harus rajin membaca Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih, yang membuat nalar umat mereka ini semakin rusak adalah pembelokan sejarah Alkitab dengan cara-cara bodoh yang sangat mendasar sekali. Cara yang bodoh, yang mendasar sekali dan sering diucapkan adalah semua nabi dari Arab, berbahasa Arab, dan kitab suci mereka adalah penyempurna. Yang membuat kebodohan umat ini sangat sempurna adalah kitab suci mereka sebagai penyempurna itu tidak mereka mengerti.
Dengan demikian, mereka kesulitan membandingkannya dengan Alkitab. Kalangan ahli kitab mereka yang mengerti tentang kitab suci mereka kebanyakan bungkam, dan di dalam ketidakjujuran mereka menyebarkan berita bahwa ketidaksesuaian kitab suci mereka dengan Alkitab mereka pakai sebagai senjata untuk menuding Alkitab sudah dipalsukan. Sekalipun mereka tidak mampu memperlihatkan atau menunjukkan di mana Alkitab yang asli itu, kebutaan mereka sampai sedemikian akut tanpa mau menyadari bahwa dari seluruh agama di dunia ini, hanya kitab suci mereka yang memperlihatkan ajaran dengan tingkat moralitas terendah, yang membuat manusia akan mengalami kemunduran secara moral. Karena isinya melulu hanya kebohongan dan seksualitas. Entah bagian mana yang disempurnakan dari Alkitab. Begitu tega mereka merusak nalar umatnya sendiri. Sangat berat membuka cakrawala berpikir mereka untuk mau belajar sejarah. Semua problem ini tidak akan terjadi bila ala STW mereka mampu membuat sejarah mereka sendiri. Tetapi semua sudah terlanjur. Ala STW tidak mampu. Dia hanya bisa memelintir sejarah kekristenan. Sungguh luar biasa para apologet Kristen. Sekalipun kepala mereka hendak mau pecah mengajari, tetap mereka setia untuk berkarya. Memang, yang paling utama untuk dilakukan para apologet adalah melepaskan mereka dari ajaran yang luar biasa gila itu. Selanjutnya, harus di-follow oleh para pemuka agama Kristen untuk diberi pencerahan. Umat Kristen harus saling bahu-membahu. Karena sasaran serangan iblis ini adalah kekristenan itu sendiri. Bekerja samalah dan tidak perlu saling menghujat, melainkan saling menguatkan dalam kasih. Banyak orang Kristen tidak peduli akan hal ini. Dan mereka sibuk berkutat di dalam diri mereka sendiri. Dan mereka tetap merasa paling Kristen. Mereka sibuk mengajari kebaikan, bukan mengenalkan kebaikan yang dari Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan yang sering muncul adalah, kenapa harus Allah yang turun tangan sendiri? Kan bisa menyuruh malaikat. Allah dalam melakukan segala sesuatu selalu sempurna. Karena Dia maha sempurna. Hanya yang memiliki otoritas kesempurnaan yang mampu menyempurnakan. Suatu kemampuan adikodrati. Makhluk ciptaan tidak memiliki otoritas itu, tetapi memiliki kesempurnaan yang dilekatkan atau diberikan. Sekali lagi, itu bukan otoritas. Bila bukan Allah yang menjadi manusia, maka akan sama halnya dengan Adam. Hanya akan menambah korban yang jatuh ke dalam dosa. Iblis bukan makhluk sembarangan. Saudara semua bisa melihat di video-video kanal Forum 195 mengenai iblis ini. Kita lanjutkan lagi pertanyaan mereka. Mengapa harus menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus?
Iya, sebenarnya kita cukup paham tentang pertanyaan ini. Dan sebenarnya juga minimal semua manusia sedikitnya mengenal atau memahami Yesus Kristus di dalam hatinya. Hati kecilnya juga berbicara. Yesus Kristus adalah pribadi yang luar biasa. Tidak memiliki bapa jasmani, dan semua mengakui dia adalah firman Allah. Tetapi selalu mengatakan, kok dilahirkan sebagai manusia? Kok disunat dan beraktivitas bagaikan manusia normal? Dan banyak lagi lain sebagainya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bodoh yang diajukan seorang manusia tentang manusia yang lain yang memperlihatkan kewarasannya patut dipertanyakan. Saudara-saudara yang terkasih, ada lagi pertanyaan yang juga sering diajukan. Kok Allah bisa masuk ke dunia ciptaannya? Kembali mereka selalu menggunakan logika terbalik-balik atau disengaja dibalik-balik. Kalau ditanya, sorga itu ciptaan atau bukan? Jawaban mereka selalu iya, ciptaan. Allah di mana bertahta? Jawaban mereka juga cepat, di sorga. Kalau ditanya lagi, kok Allah bertahta di tempat yang diciptakannya? Langsung jawabannya selalu bulat ke sana ke sini. Suatu pemikiran yang akan seperti itu terus tampak seolah-olah membela Allah. Tetapi sebenarnya dia dimanfaatkan iblis untuk terus-menerus berputar-putar dalam jawaban yang membingungkan dirinya sendiri. Iya, itulah pekerjaan iblis yang selalu bertanya tetapi tidak pernah memberi jawaban yang benar. Karena kebenaran harus disembunyikan iblis. Alkitab mengatakan iblis adalah bapa segala pendusta. Carilah sendiri kebenaran itu. Karena kebenaran sejati akan membebaskan kita. Seluruh jawaban-jawaban yang bulat seperti di atas, sebenarnya bila mereka renungkan adalah suatu bentuk penghinaan kepada Allah. Iya, penghinaan. Di satu sisi selalu mengatakan Allah Maha Kuasa. Di sisi lain, mereka tidak percaya kepada kemahakuasaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, firman Allah berinkarnasi menjadi Yesus Kristus, menjadi daging yang bernama Yesus Kristus. Artinya, firman Allah menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Jadi berinkarnasi, bukan bereinkarnasi. Bereinkarnasi memiliki arti pengulangan. Berinkarnasi berarti terjadi satu kali. Topik ini sudah sering kita bahas di topik tentang Tritunggal. Di sini kita ulas sedikit. Allah Maha Kuasa. Dia bisa menjadi apapun tanpa meninggalkan kealahannya. Andai kata dia mau menjadi kaleng-kaleng pun bisa. Dia menjadi kaleng-kaleng yang ilahi. Bisa berbicara, bisa melakukan keajaiban, dan segalanya bisa. Ketika Allah menjadi kaleng-kaleng, di sorga siapa? Kosong. Tidak kosong. Allah ada di mana-mana pada waktu yang sama. Bisa menjadi apapun.
sebanyak apapun tanpa mengurangi keberadaan Allah. Semua terjadi pada waktu yang sama. Dialah pemilik waktu itu. Sekali lagi, Allah bisa menjadi apapun dan berada dimanapun. Seluruh ciptaannya ada di dalam Dia. Yang tidak bisa dilakukan Allah adalah Dia berhenti menjadi Allah. Itulah Allah orang Kristen, Allah yang maha kuasa. Hanya orang bodoh yang memperlakukan Allah dengan mengerdilkan kemahakuasaan Allah. Bila Anda ingin mengenali salah satu keluarbiasaan Tuhan Yesus Kristus, silakan Anda menyimak dari kitab Kolose 1 ayat 16 sampai 17 ini. Anda harus membiasakan diri membaca sendiri Alkitab, agar Anda tidak dipermainkan oleh para penceramah Anda sendiri. Minimal Anda tahu bahwa Anda sedang dipermainkan mereka atau tidak. Lupakan sejenak klaim Alkitab sudah dipalsukan. Karena, percayalah, kitab suci Anda sendiri menentang klaim kosong itu. Pahamilah kitab suci Anda dengan baik. Mari kita membaca kitab Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, sangat jelaslah semuanya sekarang. Yesus Kristus adalah Allah. Di planet bumi di mana kita berada ini, membuat kita akan takluk kemanapun kita mengarah. Yesus Kristus adalah batasan alam semesta kita, karena segala-galanya di dalam Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulailah mencari tahu Allah yang benar itu seperti apa. Saya menyarankan, carilah sendiri melalui perjalanan rohani Anda sendiri. Mintalah tuntunan roh manusia yang ada di dalam dirimu. Karena roh manusia yang di dalam dirimu itu pemberian Allah sendiri. Suatu pemberian yang terbaik dari Allah untuk semua manusia. Roh yang sangat penurut hanya bisa menyampaikan suara kebenaran dengan penuh kasih. Ya, Allah memberikan identitasnya yang paling spesifik kepada manusia. Inilah yang membuat manusia segambar dengan Allah. Dengan demikian, Anda bisa memeriksa di dalam diri Anda. Sudah sejauh apa Anda meleset dari gambar Allah itu sendiri? Dengan memeriksa seberapa jauh Anda membenci umat yang lain. Kembalilah Anda memeriksa roh manusia yang ada di dalam diri Anda sendiri. Roh manusia ini akan menuntun Anda untuk mengenali Allah yang benar itu. Mengapa demikian? Karena roh manusia ini berasal dari Allah, ditempatkan Allah di dalam hati manusia bagaikan pelita
untuk menerangi hati manusia. Roh manusia ini terkoneksi dengan Allah, membuat Allah dapat memeriksa seluruh isi hati kita. Dengan demikian, Allah tahu bahwa engkau sedang mencarinya. Segeralah mencari, mumpung engkau masih diberinya waktu. Allah akan menyatakan dirinya kepadamu. Dia pribadi penuh kasih, pribadi yang tidak akan mampu engkau selidiki dalam kemanusiaanmu. Bila engkau bertemu dengannya dalam kasih, engkau bertemu dengan Allah orang Kristen. Engkau bertemu dengan Allah saya, karena Dia adalah kasih itu sendiri. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.